Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai diksi, kata baku, dan kata tidak baku. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Jopendra Aryan, NPM 2215031106. Saya Tegar Deo Alvito dengan NPM 2215031-033. Izin memperkenalkan diri, nama saya Daniel Pane, NPM 2215031-065. Saya Abed Nego Dolok Saribu, NPM 2215031097. Adapun daftar materi pada presentasi kali ini yaitu diksi, pengertian diksi menurut para ahli, fungsi diksi, tujuan diksi, jenis-jenis diksi, ciri-ciri diksi, dan kata baku serta kata tidak baku. Saya Jopendra Aryan, NPM 2215031106, ingin menjelaskan mengenai diksi. A. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata dalam tulisan yang biasa digunakan untuk menggambarkan suatu cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dan bertujuan agar pembaca dapat memahami teks dalam tulisan. Dalam setiap penulisan kalimat selalu membutuhkan diksi. Pemilihan kata atau diksi ini sangat penting untuk merangkai kata, kesesuaian dalam kalimat, serta memberikan ekspresi pada kalimat penulisnya. Diksi dapat menentukan gaya bahasa pada suatu tulisan. Setiap kalimat, paragraf, bahkan wacana juga membutuhkan gaya bahasa. Gaya bahasa yang dibentuk oleh diksi dapat membentuk kejujuran, kesopanan, tingkat keresmian dari suatu tulisan, dan bahkan suasananya. B. Pengertian diksi menurut para ahli. Menurut George Crabbe, berpendapat bahwa diksi terbagi menjadi dua pilihan, yaitu kata atau tentang pengertian kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, serta gaya yang penyampaian yang lebih baik dan sesuai dengan situasinya. Kedua, Crabbe juga mendefinisikan diksi sebagai sebuah kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dari gagasan yang disampaikan. B. Susilo Mansuruddin. Menurutnya, diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata yang benar, tepat, serta cermat dapat membantu penulis dalam memberi penilaian pada suatu kata. Pilihan diksi yang sesuai dengan kata lain akan mencegah terjadinya kesalahan penafsiran atau penafsiran berbeda dari penulis ke pembacanya atau pembaca ke penulisnya. Widya Martaya. Menurutnya, diksi sebagai kemampuan seseorang untuk membedakan suatu nuansa makna dengan tepat, sesuai dengan gagasan yang disampaikan. Kemampuan seseorang dalam membedakan makna tersebut sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh kelompok masyarakat dan pendengar maupun pembacanya. Selanjutnya ada menurut pendapat Andre. Tidak begitu berbeda dari pendapat ahli-ahli sebelumnya. Andre mendefinisikan diksi sebagai penggunaan kata yang sesuai untuk mewakili pikiran, serta perawatan yang ingin disampaikan dalam pola-pola kalimat tertentu. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa diksi adalah pilihan kata yang dapat menentukan gaya bahasa untuk mengungkapkan isi pikiran, gagasan penulis agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam tulisan. Saya Tegar Deo Alvito dengan NPM 22155031-033. Saya di sini akan menjelaskan mengenai fungsi diksi dan tujuan diksi. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi diksi itu terdapat 4. Berikut adalah beberapa fungsi lain dari diksi dalam penulisan karya sastra. Yang pertama atau yang ke-1, membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra. Dan yang kedua, komunikasi yang lebih efektif. Maksud dari komunikasi yang lebih efektif adalah
pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra dapat membantu pembuat komunikasi menjadi lebih efektif. Dan yang ketiga, sebagai bentuk ekspresi. Sesuai dengan pernyataannya, diksi berfungsi sebagai bentuk ekspresi yang hadir dalam gagasan penulisan yang dapat dituliskan dalam penulisan maupun lisan. Dan yang keempat atau yang terakhir, hiburan. Pemilihan diksi yang tepat dapat berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca. Hal ini berkaitan dengan setiap pesan sastra, ekspresi yang ditunjukkan dalam sebuah karya sastra. Dan yang D atau tujuan diksi. Tujuan penggunaan diksi adalah untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas sebuah kata. Tentu saja kita lebih jelas mengekspresikan gagasan penulisan apabila kita yang digunakan tepat, cermat, dan sesuai. Diksi digunakan untuk menghasilkan kata atau kalimat agar terasa lebih indah. Nama saya Daniel Pane, NPM 221503165. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis diksi dan ciri-ciri diksi. Jenis-jenis diksi secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu diksi berdasarkan makna dan diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama, diksi berdasarkan makna. Diksi berdasarkan makna dibagi menjadi dua macam, yang meliputi makna konotatif dan makna denotatif. A. Makna denotatif. Makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Makna denotatif juga dapat diartikan sebagai makna objektif tanpa membawa suatu perasaan tertentu atau murni. Diksi dengan makna denotatif memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah memiliki makna yang lugas, karena bersifat literal dan biasanya hasil dari observasi dari panca indera manusia seperti penciuman, pendengaran, penglihatan, perasaan, dan bahkan pengalaman fisik seseorang. Contoh dari diksi makna denotatif yaitu bagus bekerja keras untuk menggapai cita-citanya. Yang B. Makna konotatif. Makna konotatif merupakan diksi, kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Artinya, makna konotatif adalah makna kiasan yang berkaitan dengan nilai rasa. Meskipun begitu, makna dari diksi ini biasanya akan turut berubah seiring dengan perubahan norma serta nilai yang ada di masyarakat. Contoh dari diksi makna konotatif yaitu pertama, banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Arti gugur dalam kalimat tersebut memiliki makna konotatif yaitu meninggal dunia. Yang kedua, diksi berdasarkan leksibal. Diksi berdasarkan leksibal juga dibedakan menjadi 8 macam. Yang pertama ada sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna antara satu kata dengan lainnya. Penggunaan diksi sinonim ini bertujuan untuk membuat apa yang dituliskan menjadi lebih cocok sesuai dengan ekspresi yang ingin diungkapkan oleh penulis. Contohnya ketika penulis ingin menggambarkan kematian dengan kata mampus. Namun, kata mampus merupakan diksi yang mengekspresikan hal kasar, sehingga mampus dapat diganti dengan kata lain seperti wafat, meninggal, tiada, atau lainnya yang memiliki ekspresi lebih halus untuk menggambarkan kematian. Yang kedua ada antonim. Antonim merupakan kebalikan dari sinonim yang artinya adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna berbeda atau berlawanan. Contoh dari antonim itu seperti tinggi, tinggi rendah, kecil besar, naik turun, sedih senang, hemat boros, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah homonim. Homonim adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki ejaan atau pelafalan yang sama dengan suatu kata, akan tetapi memiliki arti yang berbeda. Beberapa contoh homonim adalah seperti bulan yang memiliki dua makna, yaitu pertama satelit bumi dan kedua sebagai penunjuk waktu bulan. Yang keempat ada homofon. Homofon merupakan pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna dan ejaan berbeda namun pelafalannya sama. Contohnya seperti kata berdasarkan leksibal homofon bank dan bank. Keduanya memiliki perbedaan makna dan ejaan, akan tetapi pelafalan dari kedua kata tersebut terdengar mirip. Yang kelima, homograf.
Homograf adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki pelafalan dan arti berbeda, namun memiliki ejaan yang sama. Contoh dari homograf adalah tahu. Dalam sebuah kalimat seperti dia suka dengan tahu goreng dan dia tahu tentang berita itu. Dua kalimat tersebut memiliki kata yang sama yaitu tahu, namun maknanya berbeda. Pada kalimat pertama, kata tahu bermakna nama makanan, sedangkan pada kalimat kedua, kata tahu bermakna mengetahui suatu hal. Yang keenam ada polisemi. Polisemi merupakan diksi atau frasa yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya seperti bunga dalam kalimat, seseorang yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulannya, dan kalimat, Dinda adalah bunga desa yang diincar oleh banyak pria. Pada dua kalimat tersebut, kata bunga memiliki banyak makna dan berbeda. Pada kalimat pertama, kata bunga dapat bermakna keuntungan atau tanaman, sedangkan pada kalimat kedua, kata bunga dapat bermakna kecantikan atau idaman atau bahkan pujangga. Yang ketujuh, hipernim. Hipernim adalah diksi yang mewakili banyak kata lainnya atau mencakup makna dari kata lain. Contoh pemilihan kata atau diksi berdasarkan leksikal hipernim ialah sempurna yang memiliki makna bagus, luar biasa, baik, dan lainnya. Yang kedelapan, hiponim. Hiponim adalah diksi yang dapat terwakilkan oleh kata hipernim. Contohnya pemilihan kata yang berdasarkan hiponim adalah pada kalimat berikut, yaitu binatang liar di kebun, binatang meliputi buaya, singa, rusa, gajah, kuda, dan lainnya. Dalam kalimat tersebut, kata binatang liar termasuk kata hipernim, sedangkan kata gajah, buaya, singa, dan lainnya merupakan kata hiponim. Selanjutnya adalah ciri-ciri diksi. Menurut buku Apresiasi Puisi atau Teori dan Aplikasi, dijelaskan bahwa diksi memiliki ciri-ciri yang meliputinya sebagai berikut ini. Yang pertama, diksi digunakan sebagai pemilihan kata atau mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan oleh penulis. Yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap situasi, gagasan, serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan perbendaharaan kata yang didapatkan oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan dapat menggerakkan atau memberdayakan kekayaan menjadi suatu kata yang jelas. Saya Abed Nego Dolok Saribu, NPM 2215031097. Saya akan menjelaskan mengenai kata baku dan kata tak baku. Kosakata baku atau kata baku digunakan untuk segala hal yang bersifat formal, termasuk dalam karya tulis ilmiah, surat resmi, majalah, atau dalam forum-forum resmi. Sementara itu, kata tidak baku adalah kosakata yang ejaan dan pelafalannya tidak sesuai dengan KBBI dan PUEBI. Dalam pengertian lain, bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah mengalami proses standarisasi, yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif. Penetapan bahasa baku biasanya melibatkan kodifikasi norma kebahasaan dan sistem ejaan serta penerimaan konvensi oleh khalayak umum. Ada juga pengertian bahwa bahasa baku adalah bahasa yang mempunyai setidaknya satu varietas standar. Menurut definisi ini, istilah bahasa baku merujuk kepada keseluruhan bahasa itu, bukan kepada bentuk bakunya sendiri. Di Indonesia, varietas baku tidak cocok digunakan untuk segala keperluan, tetapi hanya untuk komunikasi resmi, wacana teknis, pembicaraan di depan umum, dan pembicaraan dengan orang yang dihormati. Di luar keempat penggunaan itu umumnya dipakai bahasa tak baku. Untuk ciri-ciri bahasa baku yaitu yang pertama adalah tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Misalnya bahasa baku saya dan bahasa tidak baku adalah gue. Merasa, ngerasa, ayah, bokap, dimantapkan, dimantapin. Kemudian ciri-ciri yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Misalnya bahasa baku banyak guru
bahasa tidak baku banyak guru-guru. Bahasa baku itu benar, bahasa tidak baku itu adalah benar. Kesempatan lain kesempatan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contohnya, bagaimana, gimana, gitu, begitu, tidak, enggak, menelepon, nelpon. Kemudian bahasa ciri-ciri kata baku yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Contoh kata baku, ia mendengarkan radio, dan tidak baku, ia dengarkan radio. Anak itu menangis, anak itu nangis. Kami bermain bola di lapangan. Kami main bola di lapangan. Kemudian yang kelima, ciri-ciri yang kelima yaitu pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Contohnya, sehubungan dengan, sehubungan, kemudian terdiri atas atau terdiri dari, terdiri, kemudian seorang pasien, seseorang pasien. Kemudian contoh yang ciri-ciri yang keenam yaitu tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu. Contohnya menghemat waktu, mempersingkat waktu, mengatasi berbagai ketertinggalan, mengejar ketertinggalan. Kemudian ciri-ciri yang ketujuh yaitu tidak mengandung arti pleonasme atau majas yang bermakna sama. Contohnya para juri-juri, mundur ke belakang, hadirin, para hadirin. Dan yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir yaitu tidak mengandung hiperkorek. Contohnya khusus, Sabtu, syah, sah, masyarakat. Fungsi kata baku. Fungsi yang pertama yaitu penyatu atau memungkinkan komunikasi mudah di dalam suatu komunitas bahasa dan membina identitas kultural politik komunitas tersebut. Kemudian pemisah, yaitu mengontraskan suatu komunitas bahasa dengan yang lain sambil membangun ikatan antara bahasawan yang menggunakan varietas bahasa yang berbeda-beda. Memberi prestis, yaitu bertindak sebagai pembawa gengsi sosial dan kultural baik untuk seluruh komunitas maupun bagi seorang individu yang menuturkannya. Kemudian tujuan yang keempat yaitu partisipatif, yaitu memungkinkan para penutur bahasa untuk mendapatkan manfaat dari penguasaan bahasa baku atau mobilitas bahasa, kemungkinan berpartisipasi dalam wacana publik dan lain-lain. Kemudian kata tak baku. Kata tak baku biasanya berasal dari daerah atau dari kata baku dengan pelafalan yang tidak sesuai. Kata tak baku lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi tidak dapat digunakan dalam konteks formal. Ada ciri-ciri kata tak baku. Yang pertama, kata tak baku adalah kata dari dialek-dialek bahasa Indonesia yang ada. Kemudian ciri-ciri yang kedua, kata tak baku merupakan kata serapan bahasa daerah yang belum berirama. Dan kemudian kata bahasa asing yang tidak memenuhi persyaratan ejaan dalam bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia yang dieja sebagai bahasa asing. Dan yang terakhir, kata bentukan yang tidak menuruti kaidah yang berlaku. Ada beberapa faktor pemicu kata tidak baku, yaitu yang pertama,
Penutur tidak memahami bentuk penulisan baku dari kata yang dimaksud. Kemudian faktor yang kedua, penutur tidak mengoreksi kesalahan pelafalan atau ejaan yang ditemui. Kemudian terbawa oleh kebiasaan penutur lain. Dan yang terakhir, pelafalan terpengaruh oleh dialek dari daerah asal penutur. Contoh kata tak baku. Contohnya adalah dipengaruhi yang contoh kata tak baku. Untuk contoh yang dipengaruhi oleh bahasa daerah yaitu gue, saya, ngerasa, merasa, bokap, ayah. Sekian penjelasan saya mengenai kata baku dan kata tak baku. Kurang lebih mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri presentasi pada kali ini, kami ada pantun terlebih dahulu. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.